Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Ngobras Samidur, dan tamu kita kali ini yang kesohor ini, yang sering bantu Samidur untuk mengedukasi teman-teman, utamanya teman-teman yang startup. Jangan lupa acara ini diproduksi oleh Ratu Lebah Production dan Kinanti. Ya, Kinanti Production gitu kan, dan beberapa holding teman-teman ini nanti kita tawarkan satu-satu. Oke, Mbak, ketemu lagi. Ya, semoga nggak bosen nanti. Jangan. Share ilmu itu bagian dari share pahala. Sepakat ya? Oke. Tema kali ini kita bahas tentang assurance gitu ya. Bukan insurance ya. Bukan, beda ya, itu assurance gitu ya. Jadi gimana definisi assurance itu di sisi marketing? Ini kita ngomongin tentang assurance, tentang jaminan. Jaminan yang kita berikan ke pelanggan kita. Gimana kemampuan kita, keramahan kita, sopan santun kita, dan rasa aman yang kita berikan. Oh, tidak ada resiko juga, legalitas yang kita berikan ke customer kita, ke pelanggan-pelanggan kita yang datang ke tempat kita. Jaminan itu sebenarnya, bayang saya kan awal tadi itu kayak jaminan orang pinjam jaminan gitu, bukan ya, beda ya? Bukan ini, itu ya. Kita tidak bicara tentang asuransi. Kirain itu. Ini sangat beda. Jadi asuransi itu jaminan atas kenyamanan, kemudian legal itu all semua dari semua bisnis ini. Mungkin dimulai dari pertama apa, Pak, yang harus dijaminkan ke kita. Jaminan mungkin yang paling kerasa tepat waktu. Tepat waktu ya? Ya, tepat waktu. Terus yang kedua, jaminan kepastian biaya. Harganya? Ya, legalitasnya. Legalitas, oh berarti usaha ini legal, tempatnya legal. Kayak kalau kita bedah nih satu-satu nih, kita mulai dari tepat waktu. Oke. Kita akan nyaman ketika kita datang ke sebuah tempat atau ke tempat pelayanan lah ya, ketika kita tahu standar mereka. Mereka akan menyelesaikan pelayanan untuk satu orang itu 10 menit. Jadi ketika kita punya antrian, oh saya antriannya nomor 5, depan saya ini adalah orang pertama, nomor saya nomor 5, saya ini akan keempat. 10 menit berarti saya nanti di menit ke 40, di menit ke 50 saya akan terlayani. Saya akan ketemu dengan ya entah CS, entah apapun ya. Itu ketepatan waktu. Atau kalau kita kan pernah nih Pak, ya ngajak anak kita nih pergi ke McDonald, kita lihat tuh jam pasir dia. Itu ukurannya. Begitu dia sudah take enter, pesanan kita udah selesai, enter, dia akan membalik jam pasirnya. Sebelum jam pasir ini jatuh semua, itu harus sudah clear, makanan sudah tersaji. Jadi masuk di SOP sebenarnya juga ya. Ya. Nah, gimana waktu? Kadang kan kita jengkel ya, ketika kita datang, kok sampai 15 menit minuman aja belum datang. Keluar. Iya. Atau ketika kita ketemu customer service, sampai kita bingung apa aja yang diomongin ya. Kok sampai satu orang ngelayani sampai 1 jam belum punya SOP tentang itu ya. Atau pas ke kasirnya lama banget gitu. Nah, di situ makanya kenapa kita ketepatan jam pelayanannya itu ya, waktu itu yang dibutuhkan banget oleh customer. Kalau kita punya standar nih, kepastian gitu ya. Kepastian seberapa lama saya menunggu gitu kan. Jangan sampai saya disuruh menunggu kayak menunggu orang hamil berhenti, nggak keluar makanan, kita keburu lapar gitu kan. Kalau orang pacaran mungkin cocok kan, makanan nggak keluar, tapi kalau kita ya gitu kira-kira. Makanya ini standar kita dalam memberi jaminan ketepatan waktu. Kalau kita menjanjikan waktu pelayanan itu 5 menit ya 5 menit terdeliver. Ya itu. Kepastian biaya juga.
kita itu akan sangat nyaman ketika kita mengetahui kalau saya pergi ke dokter A maka saya akan biaya administrasinya sekian, akan biaya dokter konsulnya sekian, obatnya sekian, dan segala macamnya. Daripada kita datang tanpa kita tahu, saya harus bayar uang berapa, jangan-jangan uang saya kurang. Artinya udah fix begitu itu. Ya, sama. Kita pergi ke tempat makan juga kita enak gitu. Kita mau ngurus surat-surat nih, enak kan kalau kita udah tahu, oh saya kalau mau ngurus paspor 365, saya mau ngurus perpanjangan SIM sekian, ngurus ini sekian. Daripada kita tidak tahu berapa sih biayanya gitu. Terus yang berikutnya? Yang berikutnya kita bicara jaminan legalitas. Ya, kalau kita mau nabung atau mau apapun, kita itu kan butuh juga legalitasnya ya. Jangan sampai nanti kita udah menyimpan ternyata ini perusahaan bodong, investasi itu kan bodong, investasinya gitu ya. Bodong gitu kan. Itu yang dimaksud legalitas. Ya kalau dari sisi teman-teman kuliner, kita juga punya beberapa legalitasnya, mulai dari lokasi kayak gitu halal itu termasuk juga kan. Halal itu ya kan itu juga jaminan dari jaminan keamanan kan. Oke. Kalau kita yang muslim mungkin masalah lebih halal itu nyaman dan yakin ketika aman mengkonsumsi ketika kita itu lain lagi kalau barang-barang yang kuliner yang sifatnya frozen bukan sekedar halal yang dibutuhkan, tapi izin dari BP POM-nya, izin edarnya juga gitu kan. Batas waktu tempo, layak dan tidaknya dikonsumsi gitu. Ya, karena kalau di teman-teman yang frozen itu ada titik beku yang mereka harus dijaga. Harus dijaga. Ya. Luar biasa berarti harus nggak boleh main-main itu. Ada yang kalau kita supply ayam kayak ke level yang besar ya kayak KFC, McD, itu ada suhunya turun 1 derajat aja itu bisa ditolak. Mereka sangat ketat makanya luar biasa ini. Nah, harus coba jaminan ini di posisi ketika dia mau beroperasional gitu ya. Tapi biasanya kan yang selalu kredit itu, yang selalu banyak keluhan itu kan purna jual harus. Atau yang orang sering itu komplain ya gitu. Bagaimana seperti perannya itu jaminan atas mekanisme komplain itu harusnya perusahaan itu memastikan juga kan kira-kira gitu. Gini komplain itu dalam setiap usaha kita itu pasti ada pasti ada. Tinggal gimana kita menghandle komplain itu tadi. Jangan sampai komplain itu tadi kita anggap sebagai angin lalu. Tapi gimana caranya komplain yang masuk ke kita ini, ayo kita jadikan masukan, kalau bisa kita tarik tuh orang yang komplain, gimana caranya nanti dia jadi pelanggan setia yang kita. Loyal ya, kan gitu. Pelanggan setia kita yang loyal, yang akan belanja bolak-balik, yang akhirnya bagi mereka sudah komplainnya udah mulai hilang, bahkan mungkin mereka sudah tidak menghiraukan berapa harga yang kita berikan. Harus identik nggak sih komplain itu dengan waktu ya, kecepatan waktu identik nggak? Kadang-kadang kan orang kan, aku udah pesen nih, nggak jadi, misalnya alat pemasangan, biasanya servis jasa di rumah ya, masang anten atau masang ini, udah janji sebenarnya apa sih kepastian waktu kan? Ya, kepastian waktu itu kita tidak bisa menyamaratakan kalau ini harus selesai dalam waktu 5 menit, 10 menit atau setengah jam atau bahkan mungkin bisa berganti hari gitu. Dimana kepuasan kalau kita tentang jaminan waktu itu sendiri ya yang kita ukur ketika kita sudah dapat kepastian. Misalnya nih saya mau ke tempat makan, si waitressnya akan bilang, Ibu untuk pesanan Ibu yang ini membutuhkan waktu 30 menit.
Itu sangat lama loh kalau cuma untuk menunggu makanan kan. Lama sekali. Tapi karena dia sudah ngomong di awal kalau ini butuh waktu 30 menit untuk penyajian. Kalau kita setuju dengan waktu itu berarti kita ambil kan? Kita oke ya. Kita ambil. Berarti begitu ini datang 30 menit. Berarti udah benar dong standar pas, mereka gitu kan 30 menit. Bahkan biasanya mereka kalau ngomong 30 menit itu nggak sampai 30 menit udah tersaji. Karena mereka punya toleransi, jangan sampai gitu kan. Yang saya alami harusnya, ya ini sebenarnya kita nggak sebut lah ya. Di dunia pesawat terbang itu ada sebuah pesawat itu sampai delay harus delay, bahkan nunggu sampai berjam-jam gitu kan. Kan sering geser waktu pesawat lah gitu. Berarti artinya sebenarnya mereka belum bisa membuat itu kan SOP atas jaminan itu. Iya. Tapi anehnya kan kita ini masih naik aja kan gitu. Karena murah mungkin ya. Apa sih itu yang terjadi gitu di perusahaan? Sebenarnya kan kalau kita bicara penerbangan itu sudah ada batas toleransinya. Batas toleransi aturan kan. Aturannya sekian dan kalau misalnya lama dapat kue dan segala. Kenapa udah terkenal dengan delay-nya gitu, tapi kok masih kita order? Kita itu heran juga kan ini fenomena apa? Itu? Ternyata kos kan yang dikejar. Harga yang murah kan? Iya, biayanya yang murah itu yang dikejar. Tapi ya sekali lagi kita berkompromi nih customer mana yang paling reasonable menurut mereka ya. Artinya gini Kak, sebenarnya masyarakat kita itu apakah belum nyampe di keinginan di kesempurnaan itu? Artinya ternyata mereka itu terus gak apa-apa wis murah walaupun delay gitu kira-kira ya yang parkir di sini. Padahal kalau kita mau yang benar secara teori dan begitu tepat waktu servis harga berapapun akan dibeli oleh masyarakat. Tetapi di sisi yang lain ada itu fenomena apa? Kemampuan kita atau memang masyarakat pembeli kita itu masih belum nyampe di level kesempurnaan atau cuek aja deh. Yang penting murah nih, berangkat kapanpun gitu. Apa memang gitu? Kemampuan masyarakat konsumen di kita. Kalau kita bicara masalah unsuran masalah jaminan itu sebenarnya kan diberikan oleh penyelenggara. Ya, si penyelenggara ini sebenarnya dia sudah punya standarnya masing-masing. Saya ya nggak ada sih sebenarnya yang mau delay dan mungkin mereka ngatur waktu. Dari sini ke sini, tapi karena banyak connecting itu yang mengakibatkan delay. Nah, kalau Jakarta, hubnya kita di Jakarta kemanapun itu enak gitu loh. Tapi kalau dari daerah yang dia harus transit di sini, nanti untuk terbang ke daerah tujuannya lagi, yang berikutnya itu harus ngumpulin dari beberapa penerbangan yang lain, satu delay ya satu yang lain akan kena gitu loh. Kenapa kok masyarakat kita atau mungkin kita sendiri kadang masih membeli itu? Iya, itu satu. Kan jadi ya mungkin selain karena kos yang murah ya, ada juga yang dia pegang. Dia ini menjangkau sampai ke tujuan yang memang pelosok yang kadang susah untuk dijangkau oleh maskapai lain. Makanya dia bisa jadi itu. Ketepatan waktu itu jadi faktor yang dia turunkan, tapi yang dia naikkan apa? Biaya. Biaya dia tekan. Itu ya Kak ya. Ya, jadi ya ini kita kalau bicara masalah jaminan apa yang mau kita dahulukan gitu. Beda-beda, mungkin beda porsinya juga ya. Kalau di usaha saya maka saya ketepatan waktu yang paling saya pegang gitu. Saya tidak mau bersaing masalah harga gitu. Harga toko sebelah boleh lebih murah dari saya, tapi pelayanan saya, jaminan kualitas saya, timingnya pas. Gitu. Ya, saya untuk delivery tepat. Ya seperti yang kembali lagi yang selalu saya sering tanyakan tuh, keadaan COVID ini membuat semuanya berubah gitu. Kira-kira insurans itu, jaminan itu, apa yang bisa diberikan kepada konsumen? Ya, misalnya mereka ke restoran, kira-kira apa?
Yang kedua, ada dua nih tanya saya. Kira-kira kalau bisnisnya jasa, apa sih yang menjadi garantinya? Soalnya tentunya berkaitan dengan healthy ya. Yang berikutnya kalau misalnya dia restoran atau bisnis produk barang, gimana Kak Ros? Ya, balik lagi nih. Sekarang kita semua kita kaitkan dengan kondisi kita saat ini ya. Yang pemerintah bilang new normal ini ya. Ya, new normal gitu kan. Tentunya jaminan itu sangat dibutuhkan oleh kita kalau kita bicara kita sebagai customer ya. Ya. Ya, kita sebagai customer kita nggak mau dong kita datang ke suatu tempat tiba-tiba pulang dari sana kita sakit. Oke. Jaminan terhadap resiko itu juga risikonya ditingkatkan sama pemilik usaha sekarang. Apa bentuknya? Kalau dulu yang namanya kita nyari wastafel itu kadang harus ke tempat cuci piring, ya kan? Harus ke tempat cuci piring kadang karena tempat makannya sangat sederhana, minimalis banget ya sampai tempat cuci tangan aja nggak ada gitu. Banyak orang gitu kan? Karena saya juga pernah ngalamin. Numpang cuci tangan di mana gitu setelah tolak-tolak kok nggak ada ini di situ jadi satu sama tempat cuci gelas gitu. Bahkan toiletnya nggak ada. Kalau sekarang lain lagi karena di era new normal ini kan teman-teman mulai naik nih kalau datang harus cuci tangan dulu begitu masuk. Kalau nggak pakai hand sanitizer gitu kan jadi kulit kita makin putih gitu. Hampir semua restoran sekarang pakai itu Kak. Itu kan gimana mereka menjamin kalau kita datang ke tempat mereka, oke, saya jamin kamu akan baik-baik saja gitu kan. Sesuai saya ini sudah mengikuti protokol kesehatan seperti ini gitu. Kursinya juga itu kan termasuk resiko yang mereka jaga. Nah, kalau di dunia digital, Pak, dunia digital misalnya, yang menjadi bagian dari jaminan itu apa ketepatan juga atau memang apa ya namanya? Kan tak lihat banyak penipuan-penipuan tentang ikut ini pembiayaan itu sebenarnya nggak boleh deh gitu ya. Ditinggalkan. Seringkali kita dapat SMS tuh pembiayaan sekian. Kita nggak tahu legalitasnya, nggak tahu tampilan ininya. Nah, kalau digital mestinya kalau itu di profil Pak, atau gini, gimana? Kalau kita bicara masalah yang sekarang yang online lah ya, orang mulai nawarin kredit, nawarin segala macam, nawarin pinjaman, fasilitas dan segala investasi, ya balik lagi dari jaminan tadi legalitas itu penting gitu loh. Artinya harus silakan ada profil, cek legalitasnya. Kalaupun kita perlu mentransfer, kita cek juga itu rekeningnya itu ada, kita bisa ngecek rekening ini pernah dilaporkan orang untuk kasus penipuan tidak gitu. Jadi kita sebagai customer harus smart ya. Teliti gitu ya. Jadi sebelum kita tutup Kak, ini kebetulan nih teman-teman kita produksi nih, gini apa namanya kopi ini teman-teman Mbak nih dari mana nih? Dari Malang dan Coffee Double N ini. Kira-kira saya mau nih Kak Ros nih, ya tester lah Kak Ros. Ini ya produknya nih teman-teman ya, bisa dinikmati di Cafe Double N. Kita coba tamu kita nih. Kak Ros, silakan Kak Ros. Ayo. Saya juga mau coba. Jangan lupa kalau mau ke Cafe Double N di Keprimon. Kopinya enak ya. Kopinya ini rasa vanila Kak Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sepertinya ini latte ini. Latte vanila ya. Oh ya, vanila latte. Oke Kak Ros, rasa kopi ini semoga apa yang kita bicarakan ya. Inilah yang kita bisa bagi bersama. Semoga apa yang kita diskusikan tadi bermanfaat. Tapi ini kopinya boleh saya bawa pulang? Oh boleh lah, untuk Kak Ros apa yang enggak? Kita ucapkan terima kasih Kak Ros ya atas kehadirannya. Next time kita jumpa lagi dengan tema-tema yang yang lebih up to date ya. Up to date ya, tentunya saya berharap teman-teman bisa menarik banyak manfaat untuk pembelajaran cinta karya anak Indonesia. Terima kasih Kak Ros. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.